Salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang dengan berbagai suasana hati. Ada yang letih, ada yang bersuka cita. Namun kita percaya Allah yang menyelamatkan Israel di tepi laut juga menyertai kita hari ini. Mari saling menyapa, selamat beribadah. Tuhan menenangkan badai hidupmu dan meneguhkan persekutuan kita sebagai tubuh Kristus. Jemaat saling berjabat tangan di samping kiri maupun kanan. Hari ini, minggu ketiga bulan lingkungan hidup, kita merenungkan tema melayari badai kehidupan, bertahan, pulih, dan hidup dengan baik. Dalam dunia yang berubah cepat, iklim, ekonomi, teknologi, kita belajar bertahan dalam iman, pulih dari luka, dan hidup dengan baik di hadapan Tuhan yang setia. Marilah kita sambil berdiri datang dan menyembah Dia, Sang Pencipta dan Pemulih kehidupan. Dengan menyanyikan bersama dari Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Kita habiskan ibadah minggu pada sore hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam kasih Yesus Kristus, dan yang mencurahkan roh-Nya yang kudus bagimu dari tempat tinggi. Kiranya anugerah dan selamat dari Allah menyertai saudara-saudariku sekalian. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Mama, serta saudara-saudari, dengarlah nats yang membimbing kita dalam ibadah pada sore hari ini dari Mazmur pasal 121 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Di tengah gelombang, kita menatap kepada Sang Pencipta, Dialah penolong kita. PKJ 27 ayat 1 dan 4. Nyanyikanlah nyanyian baru. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari merendahkan diri di hadapan Allah. Kita akui sering kita dikuasai takut, iri, marah, sering kita melukai sesama dan abai pada ciptaan. Kita membiarkan badai di luar menjadi badai di dalam hati. Mari kita bersaat teduh. Kita berdoa. Tuhan, kasihanilah kami. Tenangkanlah gelombang di hati kami. Ampuni dosa-dosa kami. Dan pulihkan kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 42, Tuhan kasihani. Dengarlah kabar sukacita. Oleh sebab itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, sebab hukum Roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Di dalam Kristus badai hukuman surut, kita dipulihkan untuk hidup baru. PKJ 36 ayat yang pertama. Yesus Raja Damai. Sebagai umat yang telah diampuni, mari kita menyambut anugerah Allah dengan kita bermazmur bagi Tuhan berbalas-balasan. Mazmur pasal 126 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6.
Saya membacakan teks yang tercetak keluar, Bapak Mama menyambungnya dengan teks yang tercetak ke dalam. Karena itu dalam keadaan berdiri, Mazmur 126 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian siara ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, orang-orang yang berjalan maju dengan menangis, pasti pulang dengan sorak-sorai. Kidung Jemaat 10, pujilah Tuhan. Silakan duduk kembali. Jemaat terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah. Dan dari pembacaan sore ini, kita akan membuka Alkitab dari kitab Keluaran 15. Keluaran 15 ayat yang ke-19 sampai 21. Keluaran 15 ayat 19 sampai 21. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa manis dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami akan membaca firman-Mu ya Bapa. Oleh karena itu kami mohon, Bapa boleh memberkati kami semua anak-anak-Mu. Membuka pikiran kami, hati batin kami, diri kami untuk menerima firman-Mu. Bapa boleh membaca bersama dengan hamba-Mu dan juga Mama Pendeta yang sudah siap untuk memberitakan firman bagi kami semua. Bapa kuasai diri kami, Bapa boleh diamkan suara-suara lain dari zaman kami. Karena itu Bapa, berkata-katalah bagi kami semua, karena kami sudah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluaran pasal yang ke-15, ayat yang ke-19 sampai dengan 21, di bawah judul Nyanyian Musa dan Israel. Jemaat dipersilakan berdiri. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tengahnya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam, pemimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan,
sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Mama, serta saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Apa kabar sore ini? Baik ya. Kalau kita bilang baik, saya persilakan kita berjabatan tangan dulu di sebelah kiri, kanan, muka belakang. Katakan Tuhan baik. Baik, Bapak, Mama, serta saudara-saudara, sore hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena pertukaran pelayan klasis Kota Kupang Timur, saya ada di Jemaat Maranatha. Jemaat Maranatha ini merupakan jemaat yang mengutus saya untuk sekolah di Fakultas Teologi Universitas Kristen Arta Wacana. Dan dari mimbar ini saya lihat saya pun kakak-kakak pemuda ada duduk, ya, ada Kakak Romi dan teman-teman, Kakak Iwan dan lainnya. Bersyukur sore hari ini kita bisa berjumpa dalam ibadah. Bapak, Mama, serta saudara-saudara, di minggu ketiga bulan lingkungan hidup ini, Majelis Sinode memberikan kita tema untuk kita merenungkannya, ialah melayari badai kehidupan, bertahan, pulih, dan hidup dengan baik. Kita menyadari dalam hidup ini bahwa ketika Tuhan izinkan kita semua menjalaninya, kita harus menyadari itu bahwa hidup kita ini adalah sebuah perjalanan yang panjang. Dan perjalanan yang panjang ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Melainkan Bapak Mama sering kali diwarnai dengan badai kehidupan. Baik itu masalah, baik itu kesedihan, sakit penyakit, kegagalan, cobaan yang berat. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ada saatnya. Ya. Ada saatnya kita berdiri di puncak kemenangan. Tapi ada pula saatnya kita berada di lembah penderitaan. Ada saatnya kita merasa kuat, tapi ada juga saat di mana kita hampir kehilangan semangat untuk mau melangkah. Dalam semua ini Bapak, Mama, serta saudara-saudari, Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa iman yang sejati tidak berarti hidup tanpa badai, tetapi berani melayari badai dengan percaya. Karena itu firman Tuhan hari ini kita dituntun dengan tema yang sudah saya baca tadi, bahwa melayari kehidupan, bertahan, pulih, dan hidup dengan baik. Tema ini Bapak Mama mengajak kita untuk bagaimana kita menatap kehidupan bukan dari sisi pergumulannya. Kadang gelombangnya tinggi, angin yang kencang, dan perahu iman kita juga seakan-akan keram. Tapi justru di tengah gelombang itu Bapak Mama, Tuhan hadir. Bukan untuk menenangkan badai, tetapi seringkali dengan menenangkan hati kita supaya kita dapat jalani dalam badai itu. Bapak, Mama, serta saudara-saudara, ketika kita membaca Keluaran 15 ayat 19 sampai ayat yang ke-21, kita menemukan bangsa Israel ini mereka baru saja keluar dari salah satu masa yang tersulit dalam sejarah mereka. Mereka baru saja melewati laut
Dan itu merupakan sebuah pengalaman yang penuh dengan ketegangan, penuh dengan bahaya, bahkan penuh dengan ketakutan. Di depan mereka itu terbentang laut yang luas dan tampak mustahil untuk mereka seberangi. Sedangkan di belakang, pasukan Firaun mengejar dengan kuda dan keretanya. Dan pada titik ini Bapak Mama, bangsa Israel merasa terperangkap, maju kena, mundur kena. Nah, Bapak Mama kembali dalam kehidupan kita, kalau sudah terjepit tidak ada pilihan. Dan pada titik ini Bapak Mama, terkadang kita saling mempersalahkan. Kita saling baku tuduh. Dan orang Israel juga marah kepada Musa. Bapak Mama di depan laut menghalangi, di belakang ada Firaun dan tentaranya mengancam. Dan kondisi ini berarti tidak ada jalan keluar, mereka terjepit. Hanya ada satu kemungkinan, sebagian pasti mati di tangan Firaun dan sebagian dibawa kembali untuk dijadikan budak. Maju kena, mundur kena. Tapi pada saat itu Bapak Mama, Musa ada bersama-sama dengan mereka. Dan Musa sudah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dia memberikan satu jaminan pasti. Pada ayat yang ke-13 dan 14, dia katakan bahwa jangan takut, berdirilah teguh, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan kepadamu hari ini. Dan ini terbukti Bapak Mama bahwa Tuhan membuka jalan darat di tengah laut. Jadi mereka berjalan maju dan selamat. Ya, ungkapan tadi yang kalau dong maju kena berarti celaka, tetapi Tuhan ganti dengan maju tapi selamat. Sementara Firaun dengan prajuritnya yang coba ikut maju memburu bangsa Israel itu justru maju kena tapi mereka celaka. Bapak Mama, hal ini berarti bahwa bangsa Israel itu musuh yang ditakuti yang berada di belakang mereka musnah selama-lamanya. Bapak Mama serta saudara-saudara, ketika Tuhan membelah laut Teberau, di sini Tuhan tidak hanya menunjukkan kuasanya, tetapi juga Tuhan menunjukkan bahwa alam semesta ini berada dalam kendalinya. Dan alam semesta ini dipakai sebagai alat untuk keselamatan kita umat manusia. Dan ini dialami oleh bangsa Israel. Apa yang mustahil bagi manusia menjadi mungkin karena Tuhan turun tangan dan menyelesaikannya. Nah, Bapak Mama serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat pada Keluaran pasal 15 ayat yang pertama itu, pada waktu itu Musa bersama orang Israel menyanyikan. Dan ayat 19 sampai ayat yang ke-20, lalu Miriam mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Di sini kita mendapatkan kesan Bapak Mama bahwa ada dua peristiwa yang berbeda yang berlangsung segera sesudah Firaun bersama seluruh tentara dan kelengkapan perang mereka tenggelam. Satu peristiwa ialah Musa bersama semua orang Israel bernyanyi. Tapi dalam peristiwa lainnya Bapak Mama, Miriam bersama semua perempuan memukul rebana menyanyi sambil menari. Nah, nyanyian Musa panjang sementara nyanyian Miriam pendek saja. Namun untuk kita pada masa kini Bapak Mama, kita bisa membaca seakan-akan satu peristiwa saja. Bahwa intinya Musa dia mengajak seluruh umat Israel bernyanyi. Dan di tengah-tengah nyanyian kegembiraan itu dilatunkan, Miriam melengkapi nyanyian bersama itu dengan mengajak semua perempuan mengangkat dan membunyikan rebana sambil menari dan terus memuliakan nama Tuhan.
Jadi Papa Mama, pokok ajaran mereka ini adalah bahwa Tuhan itu setia pada janjinya. Tuhan itu selalu tepati janjinya, sekalipun Bapak Mama janji itu diucapkan ratusan tahun sebelum Tuhan memanggil Musa untuk memimpin pembebasan Israel. Pokok pujian mereka adalah Tuhan itu tinggi luhur, yaitu kita lihat pada ayat yang terakhir. Bahkan tangan kanan Tuhan itu menghancurkan musuh-musuh. Nafas hidungnya membuat air naik bertimbun-timbun. Bahkan kekuatan tangannya mengerikan bangsa-bangsa, dan seterusnya. Dan di lain pihak Bapak Mama, Tuhan mengasihi dan terus berperang untuk umatnya. Bahkan Dia juga menyertai mereka, menuntun mereka dengan kasih-Nya. Tuhan itu Raja yang tindakannya membuat namanya masyhur di seluruh bumi. Karena itu Bapak Mama, Israel hidup dengan terus memuji Tuhan, terus memperjuangkan keselamatan bangsa budak yang mungkin tidak berkuasa untuk menyelamatkan dirinya. Dan ketika mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan, ini tanda bahwa Tuhan menepati janjinya, sehingga mereka memperoleh keselamatan. Bapak Mama serta saudara-saudari, itulah peristiwa Allah bagi umatnya, peristiwa yang besar yang terus dinyanyikan dan dimasyhurkan turun-temurun untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan nyanyian itu dinyanyikan bersahut-sahutan antara Musa dan semua umat, dan Miriam bersama para perempuan. Dan nyanyian ini juga menjadi inspirasi dalam pertama Samuel pasal 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Bapak Mama serta saudara-saudara, momen ini bukan sekedar satu perayaan kemenangan saja, tapi sebenarnya di titik ini juga pemulihan setelah mereka ada dalam masa penderitaan yang panjang. Mereka bukan hanya bertahan hidup, tetapi mereka mulai pulih dari luka-luka masa lalu, dari ketakutan mereka. Mereka hidup dalam perbudakan dan tekanan yang bertahun-tahun. Jadi nyanyian syukur ini sebagai wujud mereka pulih dari keadaan mereka. Bahkan mereka juga mulai belajar hidup dengan baik sebagai umat yang merdeka. Bukan lagi budak Mesir, tetapi sebagai umat Allah yang dipimpin oleh tangan Tuhan sendiri. Itu pergumulan bangsa Israel. Saat ini Bapak Mama, kita juga berlayar dalam kehidupan kita. Masing-masing kita, saya, Bapak Mama, saudara-saudari, dalam pergumulan kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa ketika kita ada dalam pergumulan kita, Tuhan ada dan menyertai kita. Kalau kita lihat dalam dunia sekitar Bapak Mama, peperangan yang berkepanjangan, bahkan pergumulan ketidakstabilan ekonomi, pergumulan keretakan keluarga, pergumulan batin yang berat, pergumulan sakit penyakit, bahkan pergumulan tantangan dalam gereja, itu juga terjadi. Dan saya pikir pergumulan-pergumulan yang kita hadapi tidak saja bagi kita sebagai orang tua, orang-orang muda, kita pun juga ada dalam pergumulan. Namun sebagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel, maka Tuhan yang sama juga akan hadir dalam badai kehidupan kita. Keluaran 15 ayat 9 sampai ayat 21 mengajarkan kita tentang 3 hal penting dalam menjalani kehidupan kita. Yang pertama, bertahan di tengah badai dan berpulih. Ya Bapak Mama, nyanyian Miriam ini menjadi momen yang penting dalam perjalanan spiritual bangsa Israel. Bahwa setelah mereka berhasil keluar dari perbudakan di Mesir dan mereka tetap melihat kuasa Tuhan dalam penyelamatan di Laut Teberau, nyanyian dan rebana itu bukan hanya bentuk syukur,
tetapi itu juga sebagai ekspresi kekuatan mental dan spiritual di tengah badai yang mereka hadapi. Seperti bangsa Israel yang harus melewati badai di Laut Teberau, kita pun sering menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Ya. Dan tantangan hidup bahkan kesulitan itu datang dengan berbagai macam. Kadang badai hidup dan tantangan itu membuat kita berpikir bahwa segala sesuatu itu sudah berakhir. Ya, kalau orang ada dalam persoalan yang berat, dia bilang ini sudah selesai bepung hidup. Tetapi Tuhan selalu memberikan kekuatan dan menunjukkan kedahsyatan kasih-Nya sehingga kita bisa melewati badai kehidupan. Ya, bertahan ini bukan berarti bahwa kita diam dan pasrah. Tuhan mau buat apa, nah buat sudah. Tetapi bertahan itu bagaimana kita mengupayakan supaya kita tetap percaya, kita tetap berdoa, kita tetap berharap kepada Tuhan. Karena jikalau Tuhan izinkan keselamatan itu kita peroleh, ya, maka satu pertanyaan bagi kita, apakah kita tetap menaikkan syukur kepada Tuhan atas keselamatan yang sudah Tuhan beri? Ada orang yang ketika Tuhan memberikan keselamatan kepada dia, dia lupa. Dia tahu bahwa itu karena dia pengkuat dan dia penghebat. Tapi dia lupa bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong dia. Dan kalau dia bersyukur, dia menaikkan syukur, saat yang sama juga kita pulih dari tekanan hidup yang berat. Karena itu poin pertama yang harus kita lihat, mari kita berpulih. Dan yang kedua, Bapak Mama, bahwa kita berhadapan dengan persoalan hidup, tapi mari kita meresponinya dengan ungkapan syukur. Miriam dan perempuan Israel menyatakan syukur atas keselamatan Tuhan apa yang mereka punyai, ya, pujian dan rebana. Mereka tidak mencari sesuatu yang di luar dirinya, tetapi bagaimana mereka memanfaatkan apa yang mereka miliki sebagai alat untuk menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan. Dan nyanyian Miriam ini menggambarkan syukur yang tulus atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Pujian yang mereka naikkan itu bukan sekedar bahwa mereka berterima kasih bahwa Tuhan sudah menyertai perjalanan umat Israel, tetapi pujian itu juga sebagai deklarasi iman bahwa mereka siap menjalani hidup yang baru dengan baik. Nah, ini mau mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menghargai dan merayakan pertolongan Tuhan melalui berbagai bentuk ekspresi yang penuh ungkapan syukur. Bapak Mama, kehidupan setelah badai itu, setelah persoalan itu seringkali menjadi momen yang baik untuk memulai hidup yang baru, hidup dengan baik. Karena dari setiap tantangan kita belajar untuk bagaimana kita menghargai setiap momen kehidupan dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk bertumbuh menuju kebaikan. Karena itu apa yang dilakukan oleh Miriam menunjukkan bahwa mereka siap untuk hidup dengan baik. Dan nyanyian syukur ini tidak hanya dilantunkan sekali saja tetapi sepanjang hidup. Ya. Ada orang yang dia bertemu dengan persoalan, tiap hari dia puji Tuhan. Tiap hari dia berdoa. Tapi setelah persoalan itu selesai, kadang dia lupa untuk bersyukur. Karena itu melalui nyanyian Miriam mengajarkan kepada kita, kita tidak hanya menaikkan syukur atas setiap penyertaan Tuhan itu sekali saja, tapi sepanjang kehidupan kita. Nah, hal ini yang tidak dibuat oleh Israel setelah mereka menaikkan segala puji-pujian ketika mereka ada dalam keselamatan itu. Tapi saat mereka menempuh perjalanan di padang gurun menuju Sinai, Bapak Mama, mulut yang tadinya mereka menaikkan pujian syukur kini berubah menjadi sungutan.
Nah, ini kita juga ada dalam kehidupan kita. Kita mau yang baik saja baru kita bersyukur, tapi kalau yang tidak baik kita sungut-sungut. Nah, karena itu Bapak Mama, selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, ya, menaikkan pujian syukur itu merupakan satu kewajiban. Bahwa hidup ini adalah anugerah. Dan yang ketiga, kita belajar untuk hidup dengan baik. Hidup dengan baik Bapak Mama bukan sekedar kita bebas dari badai kehidupan. Kita bebas dari masalah, kita bebas dari tantangan. Karena selama Tuhan masih memberikan kita kehidupan, masalah hidup itu selalu ada. Kapan kalau kita tutup mata, meninggal baru masalah selesai. Tapi selagi kita hidup, masalah itu ada. Namun bagaimana kita mampu merayakan kehadiran Tuhan dalam setiap perjalanan yang berat? Kadang setelah badai kita masih terikat dalam trauma dan ketakutan. Tetapi Tuhan mau kita hidup dengan baik. Mensyukuri hidup yang Tuhan beri dengan penuh sukacita. Dan terus bernyanyi dan menari melambangkan ada pengharapan baru. Ya, karena itu Bapak Mama serta saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita semua yang hadir pada sore hari ini masing-masing dengan pergumulan, masing-masing dengan tantangan. Saya pergumulan berbeda dengan Bapak Mama yang hadir. Tapi kalau kita masih berdiri sampai hari ini, karena Tuhan selalu menyertai. Amin kok. Saya ingat badai Seroja 2021 itu orang yang sudah pernah masuk gereja saja dong berdoa. Orang yang sudah pernah pegang Alkitab dong pegang Alkitab. Kan dong tahu dong pengharapan itu di dalam Tuhan. Tapi semoga itu pengalaman iman bahwa mereka sampai hari ini bahwa kalau tanpa Tuhan maka kehidupan kita menjadi sia-sia. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tetapi Ia menjanjikan hadir bersama kita di tengah badai, hingga kita bisa berkata seperti Miriam, menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Semoga kita semua kembali dalam kehidupan dan kenyataan hidup ini. Kita terus menyanyi dan memuliakan nama Tuhan, dan itu yang memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup ini. Biarlah firman Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan, kita mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara kaum Bapak Maranatha.
Terima kasih, puji-pujiannya Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita mengaku iman kepada Allah Tritunggal, Bapa yang menciptakan tanah dan air, Anak yang menebus dunia, dan Roh Kudus yang memperbaharui bumi. Tuhan dengan mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Gita Bakti 231 dalam hidup beriman. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi sebagai buah syukur atas pemeliharaan Tuhan, sebagaimana 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita menyanyikan PKJ 169 Surya Kencana, Riang dan Ramah. Sesudah
Tuhan dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Kembali kami ada di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah napas kehidupan, berkat yang kami nikmati hingga saat ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau mengumpulkan kami semua untuk ada di dalam kebaktian utama ketiga pada saat ini. Kami telah memuji membesarkan nama-Mu. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Bahkan kami dikuatkan oleh perenungan firman-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami membawa persembahan-persembahan kami. Baik itu persembahan syukur, natsar maupun perpuluhan. Bapa, mari berkati akan persembahan ini ya Bapa. Terimalah, jadikanlah sebagai alat-Mu di dalam perlebaran misi Allah di muka bumi melalui jemaat Maranatha Waibufu. Dan terutama Tuhan, kami semua mempersembahkan hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang berbau harum dengan memohon berkat-Mu. Kiranya terus memberkati kami ya Bapa, dan biarlah kami juga menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, kami mohon perhatian untuk informasi lelang. Ada persembahan natura dari jemaat Tuhan di rayon 16 berupa nangka masak yang siap di makan atau dikonsumsi. Karena itu kami beritahukan bagi Bapak Ibu jemaat yang berminat setelah kebaktian ini dapat menghubungi sekretariat gereja dengan harga 30.000 per mika. Terima kasih, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Mama, kita masih ada dalam lelang dari PHRG Nataru dalam bentuk lelang lagu. Dipersilakan. Shalom, Bapak Mama Jemaat Tuhan, sesuai dengan warta jemaat minggu lalu tanggal 9 bahwa kami dari PRG Nataru akan melaksanakan lelang pujian, dan di sini kami dibantu oleh Bapak-bapak dari Paduan Suara Kaum Bapak yang akan menolong kami dalam lelang pujian ini dengan membawakan 2 puji-pujian, dan mohon kesediaan dari Bapak Mama Presbiter untuk menjalankan tangguh persembahan selama pujian ini dinyanyikan. Kepada Bapak Mama Jemaat Tuhan yang memberi, kami berterima kasih, dan kepada jemaat Tuhan yang tidak memberi, tentunya doa dan saran dari Bapak Mama semua kami butuhkan untuk terwujudnya semua kegiatan Nataru di bulan yang akan datang dengan baik. Kepada Paduan Suara kami persilakan.
Baik, terima kasih kami sampaikan mewakili PRG Nataru. Bapak Mama semua yang telah memberi, Tuhan berkati. Yang tidak memberi pun Tuhan memberkati. Tentunya kita akan bekerja sama terus untuk menyukseskan semua kegiatan-kegiatan kami ke depan. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Bapak Mama serta saudara-saudari, mari kita berteduh diri, kita satu dalam doa syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang terus menganugerahkan kehidupan dan keselamatan bagi kami. Di sore hari ini kami boleh ada di hadapan hadirat-Mu. Kami menaikkan segala ungkapan syukur atas semua penyertaan Tuhan bagi kami. Pada saat ini kami sebagai umat-Mu boleh menaikkan segala puji-pujian kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan tuntunan Tuhan selalu nyata bagi kami, sehingga dalam perjalanan hidup yang kami jalani sekalipun berat, kami tetap menaikkan segala puji-pujian bagi Tuhan. Ini yang menjadi kekuatan bagi kami untuk terus menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Di sore hari ini juga ya Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan boleh menolong dan menguatkan kami, bahwa perjalanan kehidupan yang kami jalani tidak berjalan dengan mulus. Ada suka dan duka. Tapi dalam setiap perjalanan yang kami jalani, kami terus meyakini bahwa Tuhan ada dan menyertai kami semua. Sehingga sampai dengan hari ini, saat ini, kami tetap kuat untuk terus menjalani sekalipun itu berat bagi kami. Ketika kami kembali dalam segala rutinitas kami setiap hari, kami mau mengingat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan dalam segala perjuangan hidup, kami terus menggantungkan pengharapan kami kepada Tuhan. Bahkan segala keselamatan yang Engkau beri bagi kami juga terus memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus menolong dan memberkati kami semua. Ya Tuhan, ya Allah kami, pada kesempatan sore hari ini, kami datang kepada Tuhan dengan membawa segala pergumulan kami, bahkan sukacita dan ungkapan syukur kami. Karena kami tahu bahwa ketika kami menjalani kehidupan yang Tuhan beri bagi kami, ada pergumulan, tapi juga ada sukacita yang Tuhan hadirkan. Karena itu saat ini kami mendoakan jemaat Tuhan yang ada dalam sukacita ketika mereka menerima berbagai berkat yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan mereka. Baik berkat umur panjang yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, agar dalam sepanjang hidup yang masih Tuhan karuniakan, mereka juga tetap menaikkan ungkapan syukur dan membawa segala pergumulan dan harapan mereka di tengah sukacita yang Tuhan hadirkan. Bahkan berbagai berkat yang Tuhan karuniakan, hadirkan dalam usaha dan pekerjaan. Semua yang kami dapatkan berasal daripada Tuhan. Karena itu ajarlah kepada kami untuk terus menaikkan segala ungkapan syukur. Bahkan Tuhan juga menganugerahkan bagi kami hikmat dan kemampuan, kesehatan dan keselamatan, agar di dalam tugas tanggung jawab bahkan pekerjaan yang kami jalani, kami mampu melakukan itu dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami mendoakan jemaat Tuhan yang ada dalam pergumulan. Mungkin saat ini kami boleh menaikkan pergumulan kami secara diam-diam ke hadirat Tuhan. Baik kami bergumul dengan persoalan rumah tangga kami. Berkati kami sebagai suami, istri, bahkan anak-anak kami. Kami bergumul dengan pekerjaan kami, bahkan kami bergumul dengan penderitaan sakit. Tuhan tahu keterbatasan kami ketika kami ada dalam pergumulan ini. Karena itu, sebagaimana Tuhan menolong bangsa Israel melewati Laut Teberau, maka kami mengaminkan bahwa Tuhan yang sama juga akan menolong kami, memampukan kami untuk melewati berbagai pergumulan-pergumulan yang ada pada diri kami. Mampukan kami Tuhan
supaya kehidupan yang masih Tuhan karuniakan bagi kami dapat jalani itu dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan jemaat yang ada dalam keadaan sakit, mungkin dalam kerinduan mereka untuk berjumpa dengan Tuhan dalam gedung ibadah ini, tapi mereka ada dalam keadaan sakit di dalam rumah-rumah tangga mereka maupun dalam perawatan para medis dan dokter. Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Jamahan tangan kasih Tuhan sangat kami butuhkan. Dan kami mohon kepadamu, biarlah dalam penderitaan sakit yang kami alami, kami juga tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Satu hal yang kami rindukan ketika kami ada dalam penderitaan sakit, yaitu kesembuhan. Karena itu kami mohon kepada Tuhan, biarlah apa yang kami alami dan kami jalani, khususnya kami ada dalam penderitaan sakit ini, tidak membatasi kami untuk kami terus berjumpa dengan Tuhan, membawa pergumulan kami. Dan sekiranya dalam pertolongan Tuhan, kami juga mendapatkan kesembuhan, dan nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Ya Tuhan, ya Allah kami mendoakan juga PHRG Nataru yang mempersiapkan segala sesuatu, khususnya dalam pencarian dana untuk kegiatan Natal dan Tahun Baru yang ada di depan kami ini. Kami mohon Tuhan memberkati PHRG yang ada, berikan mereka hikmat dan kemampuan agar di dalam tanggung jawab untuk pelayanan ini mereka boleh satu hati membawa pergumulan ini ke dalam tangan kasih Tuhan dan mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, dan pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru semua berjalan dalam rencana dan kehendak daripada Tuhan. Kami juga mendoakan Bapak Mama Pendeta, semua presbiter yang melayani di Jemaat Maranatha. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat dan kemampuan, agar dalam pemberian diri mereka untuk melayani Tuhan di jemaat ini, nama Tuhan terus dipermuliakan, dan seluruh keberadaan kehidupan mereka juga boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan memasuki minggu yang baru dengan segala pergumulan, harapan, dan rencana kami. Kami mohon Tuhan memberkati, dan biarlah apa yang kami lakukan di minggu yang baru, kami senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Ini doa, permohonan, dan ungkapan syukur kami. Mengampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber pertolongan kami yang sejati, kami datang berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom. Majelis Jemaat Maranatha Oibufu menyampaikan salam damai sejahtera dan selamat berbahagia kepada seluruh jemaat Maranatha serta jemaat tamu yang hadir beribadah bersama dalam ibadah minggu ini. Hari ini, Klasis Kota Kupang Timur menyelenggarakan pertukaran pelayan. Kami mengucapkan terima kasih kepada para hamba Tuhan yang melayani di Jemaat Maranatha sebagai berikut. Ibadah pertama dilayani oleh Pendeta Nonse Bolembau dari Jemaat Eklesia Lasiana. Ibadah kedua dilayani oleh Pendeta Nikodemus Lepat dari Jemaat Bet-El Owesapa Tengah. Ibadah ketiga dilayani oleh Pendeta Gema Magelima dari Jemaat Diaspora Danau Ina. Ibadah keempat dilayani oleh Pendeta Ani Dikarti Sapai Mela dari Jemaat Immanuel Beumopu. Adapun pelayan Jemaat Maranatha hari ini melayani jemaat lain di wilayah Klasis Kota Kupang Timur. Pendeta Vivi Siar Balo melayani di Jemaat Nasaret Owesapa Timur pukul 6 pagi. Pendeta Soleman Uliloni melayani di Jemaat Hosana Sungkaen pukul 8 pagi. Majelis jemaat yang akan melayani dalam ibadah Minggu 23 November adalah sebagai berikut. Ibadah pertama, rayon 2, 4, dan 17. Ibadah kedua, rayon 11, 15, dan 21. Ibadah ketiga, rayon 6, 13, dan 25. Ibadah keempat,
Rayon 19, 23, dan 27. Pengisi pujian pada ibadah Minggu 23 November adalah sebagai berikut. Ibadah pertama, paduan suara Usinda dan Trio Elroy. Ibadah kedua, paduan suara Solidio Gloria dan vokal grup Elsora. Ibadah ketiga, paduan suara Kaum Bapa dan vokal grup Elevate. Ibadah keempat, paduan suara perempuan. Unit Pembantu Pelayanan Pemuda, Ibadah Berkala Pemuda Teritori 3 Lingkup Klasis Kota Kupang Timur akan dilaksanakan Selasa, 18 November 2025 pukul 7 malam bertempat di Jemaat Ebenezer Jungboken. Unit Pembantu Pelayanan Perempuan Pengurus dan Pendeta Pendamping akan berkunjung pada hari Senin, 17 November pukul 5 sore ke rumah Ibu Yati Lena Dilak, Rayong 15. Kamis 13 November pukul 5 sore ke rumah Ibu Erna Monei Fanggedai, Rayon 11. Dalam rangka menutup pengajaran katekisasi umum, Badan Pendidikan, Pengajar Katekisasi dan para cafik melaksanakan wisata rohani di Jemaat Niel Koroto, Klasis Amarasi Selatan dari Sabtu 15 November sampai Minggu 16 November didampingi oleh Pendeta Yusuf. Panitia Perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 menjual pembatas Alkitab berhadiah seharga Rp5.000 per lembar dan menyelenggarakan bazar makanan di halaman gereja setiap hari Minggu, dari ibadah pertama hingga keempat. Panitia juga menggelar 3 lomba menarik dengan jadwal pendaftaran dibuka sampai 3 Desember, yaitu Lomba Solo Kidung Natal Antar Pemuda Wilayah diselenggarakan pada 17 dan 19 Desember, sementara Lomba Fashion Show kelas 4 SD hingga 1 SMP bertema Tokoh Alkitab Kelahiran Tuhan Yesus dilaksanakan pada 18 Desember. Seluruh rayon wajib mengikuti Lomba Hias Pohon Natal dari bahan daur ulang pada 20 Desember. Panitia membuka kesempatan bagi jemaat untuk membuka stan UMKM selama periode kegiatan Nataru berlangsung. Untuk informasi detail mengenai pendaftaran, persyaratan, dan teknis pelaksanaan lomba, jemaat dapat menghubungi Saudara LD Natonis, Saudari Yuni, atau Saudari Fitri. Laporan progres pekerjaan pembangunan Rumah Pastori 4 Tahap 1. Panitia Pembangunan melaporkan bahwa realisasi pencapaian bobot pekerjaan pembangunan Rumah Pastori 4 Tahap 1 telah mencapai 94,29%. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada WordPress Gereja Halaman Pembangunan. Gereja telah menerima berbagai sumbangan material dan dana tunai untuk mendukung penyelesaian tahap 1. Sumbangan material berupa semen 25 sak dari Ibu Emi Zakarias Toselak di Rayon 25, 4 red tanah urugan dari karyawan gereja, pasir takari 1 red dari satu keluarga di Rayon 19. Sementara itu, donasi tunai terkumpul sebesar Rp2 juta dari satu keluarga di Rayon 7. Atas nama majelis dan seluruh jemaat, panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang telah diberikan. 2 pasangan jemaat akan memasuki pernikahan kudus. Pasangan pertama, Saudara Hendro Dano dan Saudari Yantriana Anunut dari Rayon 21. Pengembalaan nikah Selasa 18 November pukul 10 pagi oleh Pendeta Soleman. Pemberkatan nikah kudus Rabu 19 November pukul 3 petang. Pasangan kedua, Saudara Lucky Frensa Tilshow dan Saudari Yunita Marcelini Manafe dari Rayon 15. Penggembalaan nikah Rabu 19 November pukul 9 pagi oleh Pendeta Yusuf. Ibadah peminangan Kamis 20 November pukul 5 petang oleh Pendeta Vivi. Pemberkatan nikah Jumat 21 November pukul 10 pagi. Majelis Jemaat akan menyelenggarakan pelayanan baptisan kudus pada hari Minggu 23 November dalam ibadah kedua pukul 8 pagi. Pendaftaran di Sekretariat Gereja paling lambat hari Kamis 20 November pukul 3 petang.
pendeta akan melaksanakan pengembalaan bagi orang tua dan saksi pada hari Sabtu 22 November pukul 10 pagi, bertempat di gereja. Majelis Sinode memberikan cuti tahunan kepada Pendeta Flora terhitung mulai 14 hingga 25 November. Koordinator Rayon 10, 11, dan 12 akan mengkoordinasi pembersihan halaman gereja pada Sabtu 22 November pukul 4 petang. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 9 November mencapai total 1.769 jemaat, terdiri dari 656 jemaat laki-laki dan 1.113 jemaat perempuan. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya satu anggota jemaat, mendiang Bapak Opa Kekasih Elias Kapitan di Rayon 12, meninggal Senin 10 November, pemakaman Rabu 12 November. Laporan keuangan periode 8 hingga 14 November mencatat saldo awal penerimaan Rp270.312.950, pengeluaran Rp18.211.700, saldo akhir mencapai Rp260.101.250. Sementara itu, penerimaan untuk pembangunan Rp5.555.500, pengeluaran Rp18.780.000, saldo akhir pembangunan Rp57.285.642. Demikian warta jemaat kami sampaikan. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Untuk PHRG Nataru sebesar Rp901.000. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberi dengan sukacita, dan juga untuk paduan suara kaum bapa yang telah membantu panitia dalam pelelangan ini. Sampai berjumpa lagi pada kebaktian keempat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Mama serta saudara-saudara, kita ada dalam pengutusan mengakhiri ibadah saat ini, karena itu dalam keadaan berdiri. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembalilah ke dalam panggilanmu, bertahanlah dalam iman, pulihlah dalam kasih, dan hiduplah dengan baik di tengah dunia, sebab tangan Tuhan yang menenangkan badai berjalan bersama kita. Kidung Jemaat 409, Yesus Kau Nahkodaku. Yesus
serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Karena itu kita kembali dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.